Majalah Bobo, edisi 21 Februari 1987. Bersama Jet. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Bona sedang asik membaca. Dengar teriakan kodok. Bona bantu kodok itu. Jadi ular itu dia tangkapnya dan dilemparkannya jauh-jauh. Datang ular yang lebih besar. Bona pun tak mau kalah. Dengan belalainya, dia niru kodok yang besar sekali. Apa kabar, Bo? Di sini, kawan-kawan yang beruntung, suratnya langsung dijawab oleh Bobo. Coba tanya ke papa mama kawan-kawan. Ada nggak dulu masuk ke sini? Tulis di kolom komentar ya. Bolu kukus. Ini berkisah tentang seorang siswi yang tidak menghargai makanan pemberian ibunya. Kita harus bersyukur ya. Banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Bagaikan pinang dibelah dua. Ini mengisahkan sepasang anak kembar. Ini satu yoga, dan anak-anak kembar yang lain juga. Karena mereka begitu mirip. Apa ada anak kembar di sekitarmu? Cerita di kolom komentar ya. Raden Kaling. Ini adalah kisah dari putra-putra raja. Ada yang fisiknya tak sempurna. Ada juga yang kurang baik sifatnya. Di pause dan zoom aja ya untuk lihat lebih lengkap. Arena kecil dan tak disangka. Berisi kumpulan cerita-cerita kiriman kawan-kawan. Yang patut diketahui. Bobo berbagi pengetahuan berupa sains. Nih, contoh tentang unta dan lain-lain. Katun. Bagaimana asal-usulnya? Nih, dari pohon kapas nih. Pepohonan kapas jadi benang dan seterusnya. Dari benang jadi t-shirt. Keren ya. Kisah 2 ekor siput sawah. Ini mengisahkan tentang 5 bersaudara. Mereka saling membantu. Kedua siput itu menjelma jadi 2 wanita yang menjadi saudari-saudari mereka. Juwita dan Sisirik. Ini Juwita. Dia selalu baik bantu anak ini. Nih, bikin ini. Sedangkan si Sirik nih, dia tembak burung ini. Diberi burung yang lebih besar. Buat basoka dia. Syukurlah meledak kena sendiri ya. Makanya jangan sirik. Di sini sambungan bagian kelima dari sahabat misterius di hutan. Ini Rita, tokoh utama kita ya. Bertemu dengan namanya Pak Dok. Mau bantu pasar amal. Rita ngajak keledainya. Juga Emma. Ya. Mereka tahu mereka sedang bantu napi yang sedang kabur. Nah, tapi ternyata ada surat yang ditinggalkan. Sepertinya putus asa dia. Rita nyusul. Nah, untunglah dia segera mendapatkan napi itu. Tapi ada akal mereka. Ini Edi, adiknya Rita. Lagi karnaval. Seolah-olah Edi yang di dalam kotak pos. Polisi menyetop, tapi mengira si Edi yang di dalam kotak pos. Lucu ya. Mereka terus berjalan.
Cuman keledai yang di bawah. Emma berjaga di atas. Mereka berunding strategi. Mereka berusaha mencari pria dengan ada tato jangkar di tangannya. Mereka punya akal. Pasar malam alias pasar amal. Nih, mereka bawa berbagai hewan, bertemu Pak Dog. Ya. Nah, ini napi yang mereka bantu menyamar. Ya. Di pasar amal yang cukup ramai. Ternyata ada banyak polisi. Eddie dan kawannya pun dapat akal. Bilang, tikus-tikus lepas. Nah, orang-orang ketakutan sehingga panik. Jadi, sempat mereka bebaskan si napi. Bisa kabur dari situ. Si Rita dapat akal. Permainan, tusuk, gambar, keledai. Sengaja diangkatnya tinggi-tinggi. Supaya orang-orang nunjukkan lengan kanannya. Tapi mereka masih belum temukan juga. Akhirnya Rita dapatkan sejumlah uang. Dia mau serahkan ke Pak Dog. Nah, sadarlah dia. Nih, tato jangkar nih. Ternyata Pak Dog. Bersambung. Seru kan ceritanya? Makanya subscribe. Roberto dan si Banteng. Dia berani sekali menghadapi Banteng. Wah, tapi bukan untuk ditiru ya. Untunglah akhirnya Banteng ini bisa jinak. Lala yang bandel. Lala adalah kuda jantan. Tubuhnya indah, tapi dia pemalas. Pelajaran dari cerpen ini adalah jangan jadi pemalas. Rubrik sahabat Bobo. Di sini kawan-kawan bisa terkenal. Coba tanya ke papa mama kawan-kawan. Ada nggak dulu masuk ke rubrik ini? Cerita di kolom komentar ya. Sahabat Bobo. Sayembara Bobo. Nih, ada sejumlah TTS yang harus diisi. Coret-coret. Ada gambar, ada puisi, kiriman kawan-kawan. Nih, berani nggak nih nulis puisi, menggambar? Harus berani dong. Untuk latihan di rumah, supaya di rumah pun rajin belajar. Ini lanjutannya. Cerita dari negeri dongeng. Ini Dewa Neptunus di dasar lautan. Oki dan Nirmala sedang memancing. Dapat cangkir emas. Dewa Neptunus ini berang karena buah-buahannya berserakan di dasar laut. Ini tahu-tahu mahkotanya juga marahlah dia. Dong akhirnya bisa dijelaskan. Ketika Bayu lari dari rumah. Pelajarannya, kita tidak boleh jadi anak keras kepala. Memang tidak semua keinginan kita di dunia ini harus dipatuhi. Dan lebih enak di dalam rumah sendiri. Meteorolog cilik. Mereka belajar untuk meramal cuaca. Hebat ya. Lihatlah, padahal mereka masih anak-anak. Bobo tidur di jerami. Nih, Bobo nih, baju merah nih, bantu di peternakan.
Jerami diolah jadi bentuk-bentuk gini, balok-balok gini, diangkat ke atas kereta. Bobo jadi lelah. Setelah gudang kereta penuh, mereka bingung, Bobo kemana? Ternyata dia ketiduran di sini. Lucu ya. Gimana? Lucu dan seru kan ceritanya? Makanya subscribe, like, komen, dan share ya. Supaya kami para mainan selalu semangat bercerita. Ya? Subscribe ya.